Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya pembelajaran berlangsung di dalam sekolah. Tetapi dengan adanya pandemi COVID ini, tentunya pembelajaran masih harus berlangsung walaupun di luar sekolah. Dalam hal ini mungkin yang namanya daring, yaitu dalam jaringan. Bagaimana dan prosesnya pembelajaran ini dengan adanya online dan offline ini, langsung saja kita berbicara dengan Bapak Hanafi SPD MSI, Kepala SMA IT Bina Ilmi, dan Bapak Septian Kurnia SPD, Humas SMA IT Bina Ilmi, dengan inovasinya High Flip Learning. Apa sih High Flip Learning ini? Langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Hanafi dan Pak Septian di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Baik, Pak Hanafi baik dan Pak Septian juga baik. Kendalanya ya, kita kan berbicara mengenai pembelajaran ya, pembelajaran yang sejatinya di dalam sekolah gitu ya. Tapi karena adanya pandemi ini harus berlangsung di luar sekolah, dalam hal ini daring ya Pak ya. Ketika dengan siswa gitu Pak ya, kan tentunya siswanya dapat dulu materinya. Benar. Gitu ya, kemudian dia belajar gitu ya. Terus nanti ketika on class gitu semua bisa ditanyakan, ada yang kurang mengerti atau tidak mengerti. Benar, gitu. Sekali. Tapi kan kendalanya gini loh Pak, kadang-kadang kita kasih materi ya kita tidak bisa memaksa mereka belajar di rumah atau apa gitu. Ada nggak sih Pak metode khusus mengingatkan mereka atau cara lah ya supaya mereka bisa tertarik untuk belajar materi yang telah diberikan? Pak Hanafi dulu silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi kita sudah melakukan ini di semester 2 tahun ajaran ini Bu ya, yang akan berakhir ini. Jadi memang salah satu PR yang perlu kita tuntaskan di tahun ajaran nanti biar tidak terulang itu membangun habit tadi. Bahwa siswa terbiasa datang ke kelas, baik mau daring ataupun tatap muka, itu kan dalam kondisi yang memang belajar apa nanti belum mereka pikirkan. Iya, betul. Gitu. Jadi ngasih blank, belum ada modal sama sekali begitu masuk kelas. Nah ini diminta siswa itu belajar dulu, membaca dulu, baru kemudian nanti dibawa ke kelas pengetahuan tadi. Gitu. Akan dikonfirmasi, akan ditanyakan, mungkin akan ada pelatihan dan seterusnya. Nah, artinya kita sudah melakukan satu semester kemarin itu sebagai test case juga. Kemudian membangun habit sudah dimulai, gitu ya. Artinya kebiasaan mereka, karena itu butuh kebiasaan Bu. Karena kebiasaan dari SD, SMP sampai SMA itu kan ya kayak gitu belajarnya. Gitu. Belajar langsung di kelas, dijelaskan guru. Nah ini minta belajar dulu, baru kemudian masuk ke kelas latihan dan seterusnya. Jadi kemarin yang kita lakukan untuk membangun habit yang baru ini itu adalah melalui wali kelas. Selain guru mapelnya komunikasi langsung, kita kan ada selain LMS ya ada juga kelas grup kelas ya, yang berbasis WA ya, WhatsApp. Nah itu komunikasi intens. Jadi guru mengingatkan setelah memposting materi ajar baik PPT atau video di LMS, nah sudah dikirim, silakan dibuka. Nah, artinya ada jeda berapa hari sebelum jadwal pelajarannya kan terserah siswa, malamnya, paginya, atau siangnya, itu kan sesuai waktu mereka. Maka personalized learning itu kita di situ menyesuaikan kondisi siswa untuk belajar. Nah itu diingatkan guru. Nanti wali kelas juga membantu mengingatkan, gitu. Nah, sehingga ini berulang-ulang terus mungkin 3 bulan atau 2 bulan setelah dibangun kebiasaan ini mulai terbiasa gitu. Pak Septian ini sebagai aktor utama, bagaimana nih ceritanya dengan pengalamannya dengan High Flip Learning ini?
Oke, untuk pengalamannya Bu ya, ini mungkin tergolong baru ya di era pandemi ini ya, baru bisa diterapkan. Karena biasanya guru-guru itu mengajarnya tatap muka ya Pak ya, di tatap muka. Jadi pengalaman di high flip learning ini luar biasa, sangat memberikan manfaat yang banyak ya bagi baik itu guru-guru yang di SMA ataupun di sekolah-sekolah yang lain. Pengalamannya guru-guru yang biasanya memberikan materi ajar di tatap muka biasanya langsung di sekolah. Namun sebelum itu menyiapkan konsep dulu, menyiapkan materi yang matang yang bisa dipelajari dan dibaca dulu oleh siswanya. Dan juga pengalaman yang sangat bermanfaat juga dari atau bisa kita petik juga dari pembelajaran online ini, terutama guru-guru lebih bisa mengelola ataupun belajar handal dalam membuat video pembelajaran, kemudian materi ajar melalui PPT, dan juga mengenal tools-tools pembelajaran daring ini Bu. Jadi banyak pengetahuan yang bermanfaat yang bisa dipetik oleh guru-guru, terutama saya juga. Dalam hal kendala apa sih yang dialami pada saat pembelajaran ini? Mungkin kalau berbicara mengenai sinyal itu klasik ya, kendala yang dirasakan gitu. Dan bagaimana cara menanggulanginya? Kendala yang dirasakan ya yang pertama Bu ya, mungkin sering kita temukan ananda yang lupa membaca materi tersebut ya. Namun solusinya kita komunikasikan dengan siswa tersebut yang belum membaca materi, kemudian kita motivasi dia supaya dia tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Takutnya nanti ketika dia tidak membaca, dia ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Kan sudah hybrid learning, kita checking for understanding, dia belum punya modal. Jadi perlu peran guru di sini sangat penting untuk memotivasi Ananda tadi supaya dia tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Betul sekali. Untuk Pak Hanafi ini, bagaimana cara pembagiannya nih? Kan dia ada yang in and out class gitu ya. Apakah ada metode tertentu dengan absensi nomor ataupun ganjil genap, siapa yang in siapa yang out gitu, atau memang persetujuan dari orang tua siapa yang boleh masuk sekolah atau yang di luar sekolah? Baik, terima kasih. Jadi kalau pengalaman semester 2 kemarin Bu, jadi sebelum masuk semester 2 kan sudah ada wacana masuk ya kemarin dengan terbatas. Ternyata Palembang zona merah. Kita survei lah orang tua yang siap mengutus anaknya ke sekolah. Ternyata 62% lebih itu tidak mengizinkan. Iya, betul. Nah, maka kemudian kita ada namanya program LKB namanya. LKB itu layanan konsultasi belajar. Iya. Terus dikhususkan untuk anak-anak yang daya serapnya sulit, karena kan agak beda belajar dengan di kelas ya. Daya tangkap berbeda. Daya tangkapnya, daya serapnya terbatas. Betul. Kemudian ada gadget device anak-anak yang bermasalah karena beberapa masih menggunakan punya orang tua ya. Nah, ada bermasalah, kemudian anak-anak yang seperti ini kita hadirkan di sekolah. Gitu. Yang tidak ada masalah, daya serapnya bagus, daya tangkapnya bagus, tetap di rumah. Nah, yang tadi beberapa orang itu kita hadirkan ke sekolah dengan protokol kesehatan ketat tentunya. Kemudian kita lakukan melalui dengan kelas hibrid tadi. Gitu. Dan penerapan hybrid sudah kita mulai. Gitu. Karena walaupun belum semua Bu ya, tapi ada guru-guru yang sudah kita himbau, kita minta melakukan hybrid ini sebagai test case untuk tahun ajaran baru. Mengirim materi ajar, anak-anak diminta membaca, nanti pas hybrid classroom, ada anak-anak yang LKB tadi di ruang kelas, ada anak-anak yang di rumah belajar dalam satu waktu dengan materi belajar yang sama, gitu. Walaupun beda tempat. Gitu. Jadi Sobat Inovasi dengan hybrid ini, flip learning ini, mereka itu siswa belajar pada saat yang bersamaan, tetapi ada yang in class, ada yang out class, dalam hal ini daring ya. Jadi pada saat yang bersamaan mereka menangkap informasi yang sama
menggunakan bahasa yang sama sehingga meminimalisir misunderstanding antara guru dan juga siswa dalam hal penerimaan pembelajaran begitu ya. Benar sekali. Tentunya menarik sekali karena yang saya tahu sekarang ini semua rata-rata orang guru-guru menggunakan daring atau outclass. Nah, ini agak menjadi satu hal yang menarik karena ada yang in, ada yang out gitu ya. Artinya guru dalam hal ini sebagai fasilitator mempunyai tugas yang lumayan berat. Lumayan. Bagaimana cara mengatasinya ini, Pak Septian sebagai pelaku ini ya? Sebenarnya itu keinginan dari gurunya Bu ya, keinginan untuk terus belajar dan berkembang dalam hal perkembangan zaman yang tidak bisa kita prediksi Bu ya. Betul. Jadi kuncinya itu terutama untuk guru terus belajar dengan pola perkembangan zaman yang semakin berkembang terus menerus di era digital, di era industri 4.0 ya. Betul sekali. Nah, dalam hal pencapaian ini Pak, bagaimana sih progresnya si siswa dengan outclass dan in-class? Apakah ada perbedaan dalam hal mungkin pas evaluasinya? Apakah ada perbedaan dengan anak-anak yang di kelas dan di luar kelas? Ya, ada kita temukan dari hasil belajar ya, baik di PAS atau PTS ya, itu ada perbedaan terutama di project ya, tugas umpama. Karena kan yang PTN yang berada di kelas itu mudah mengontrol, gitu. Guru langsung mendatangi, menjelaskan secara langsung. Kemudian tugas begitu belum boleh pulang kalau belum ngerjain tugas. Gitu. Beda dengan yang di rumah. Yang di rumah kan walaupun kita harus buka kamera, kameranya on terus. Nah tapi kamera on bisa jadi pikiran ya fisik itu juga tidak full sepenuhnya begitu, tidak fokus ya, betul. Berbeda dengan yang offline tadi yang di kelas, in kelas ya, gitu. betul. Nah, dari hasil itu dari tugas portofolio itu juga berbeda ya. Rata-rata yang offline yang PTM di kelas itu lebih lengkap. Sehingga kalau ngelihat dari hasil keterampilan itu jelas unggul yang di sekolah. Gitu. Begitu. Nah, tapi dari sisi daya serap tadi kan beda-beda ya. Beda-beda betul. Gitu. Tapi rata-rata hasil yang kita lihat itu tidak terlalu jauh beda dengan hasil belajar di era normal. Gitu. Hasil belajarnya, presentasinya. Memang ada penurunan, mungkin ya kelelahan ya. Karena kan mata lelah gitu ya, pada mengikuti pembelajaran online sehingga juga berdampak ke hasil belajar ya, daya serap siswa. Gitu. Nah, high flip learning ini murni artinya baru nih diterapkan di IT Bina Ilmi ini atau merupakan replikasi ataupun sudah ada yang melaksanakannya tapi di SMA IT ini dimodifikasi gitu. Ya, kalau hibridnya sendiri atau flipnya sendiri itu kan sudah umum sebenarnya. Betul. Artinya terutama di universitas ya, perguruan tinggi itu sudah menerapkan itu sejak bahkan sebelum masa pandemi gitu. Nah, untuk high flip learning jadi kita gabungkan dua metode belajar ini menjadi dari hybrid kemudian flip menjadi high flip, kita gabung itu secara umum belum kita temukan terutama di Sumsel ya. Baru kalau di daerah Jawa itu ada beberapa mungkin dengan pengistilahan yang berbeda karena kita juga ada sharing dengan beberapa sekolah ya yang juga mencari-cari menerapkan beberapa metode pembelajaran di masa pandemi gitu. Betul. Itu artinya kita juga sharing ya, sehingga tidak juga ujuk-ujuk ya muncul ini dan penggabungan ya bentuk inovasi penggabungan ini juga tidak dihasilkan satu pemikiran satu orang. Betul. Jadi kita secara kelembagaan kan di Bina Ilmi itu ada dari TK sampai SMA dan ada cabang juga beberapa cabang. Nah, itu kan guru-gurunya sering melakukan diskusi brainstorming terkait dengan apa yang kita lakukan mengantisipasi kondisi sekarang, gitu ya untuk tetap menyediakan jasa pendidikan yang optimal kepada orang tua meskipun terbatas interaksinya dan seterusnya. Nah, kemudian ya kita muncullah kemudian ide-ide
penggabungan dua metode ini biar tetap efektif Baik, gitu Bu. betul ya. Berarti dengan metode hybrid ini tentunya baru yang penggabungan semua institusi pembelajaran sudah, tapi dengan menggabungkan dua hal ini merupakan hal yang baru ya. Ya. Masih Itu uji coba juga gitu ya. Berhasil atau tidak gitu ya. Tetapi tidak mengurangi esensinya karena dalam masa pandemi metode apapun itu harus kita jalankan untuk mencoba memberikan transfer ilmu kepada siswa gitu. Kesan-kesannya Pak setelah menjalankan ini lebih kurang 1 semester ya Pak ya? Ya, semester 2 kemarin. Iya, Ini kesan-kesannya. udah masih semester 2 ya sekarang ya. Kesan-kesan setelah berlangsung selama 6 bulan 1 semester kan ya ini apa sih yang lebih terasa gitu Pak? Iya. Jadi yang terasa tuh ya menantang Bu ya. Artinya guru-guru kita alhamdulillah mindset digitalnya berkembang tumbuh. Kemudian guru-guru juga akhirnya bisa mengoperasikan aplikasi digital, aplikasi pembelajaran kan banyak quizzes. Itu kalau nggak melalui dipaksa dengan kondisi seperti ini, mungkin guru juga masih nggak tahu mengoperasikan membuat Google Form, kan? Aplikasi-aplikasi ujian, ya, Kahoot dan seterusnya itu kan sesuatu yang baru, yang akhirnya dikuasai, gitu. Karena dibutuhkan untuk tetap memberikan pembelajaran efektif. Pembelajaran tadi layanan belajar prima, service excellent istilahnya, ke orang tua siswa, ke anak-anak gitu. Nah Pak Septian, kesan-kesannya kan ini Bapak pelaku ya yang mengajarkan hybrid ini. Kesan-kesannya selama 6 bulan nih ngajar siswa dengan metode ini. Kalau kesannya Bu ya, luar biasa, ini merupakan tantangan baru untuk guru ya, terutama guru-guru yang sekarang benar dikatakan Pak Han tadi. Jadi guru di sini merasa dituntut untuk harus memberikan pembelajaran yang terbaik Pak ya, Bu ya, memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa ataupun orang tuanya ya, pelayan ke orang tuanya terkait pembelajaran yang terbaik untuk siswa ya, walaupun dalam masa pandemi COVID. Terakhir ini pesan kepada siswa-siswa, kepada inovator dan juga mungkin ucapan terima kasih, silahkan ke Pak Hanafi dulu. Baik, tentang inovasi tentu kita harus terus berkembang ya, tumbuh karena zaman juga berkembang untuk memenuhi tuntutan zaman. Kalau tidak kita akan tertinggal. Gitu. Artinya masalah apapun yang kita hadapi harus kita cari solusi, jalan keluar, sehingga itu akan membuat kita secara pribadi akan berkembang. Tentunya lembaga yang kita berada di sana juga akan berkembang. Gitu. Terus terima kasih ya Bu ke semua pihak tentunya yang mensupport, terutama kalau konteksnya SMA ITB Bina Ilmi ya orang tua, karena orang tua tetap sabar gitu ya. Di tengah tuntutan sekolah harus menyiapkan ini, menyediakan ini, karena kan butuh fasilitas ya, device, tool dan seterusnya untuk mendukung pembelajaran tetap efektif belajar di tengah pandemi. Gitu. Ya, semua pihak tentunya ya, guru-guru yang tetap survive mengajar ya, kemudian siswa yang juga tetap bersedia mengikuti arahan, mengikuti pembelajaran dengan semangat. Akhirnya kemudian dia menyelesaikan semester 2 ini dan insya Allah siap untuk menyosong tahun ajaran baru. Gitu. Pak Septian silakan. Pesannya sama, kita juga harus tetap belajar di tengah masalah yang kita hadapi, kita cari solusinya ya Bu ya. Kalau kita tidak menemukan solusinya dan kita berhenti di situ, kita akan tertinggal dengan yang lain. Jadi never stop learning because life never stop teaching. Iya betul. Artinya tetaplah belajar walaupun dalam kondisi pandemi ini. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Hanafi dan Pak Septian Kurnia dari SMA IT Bina Ilmi. Iya, terima kasih juga. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Amin. Sehingga proses belajar mengajar akan berada pada tempatnya, yaitu di sekolah. Mudah-mudahan siswa-siswa juga tetap belajar di rumah walaupun pandemi COVID, sehingga kita tidak ketinggalan
walaupun kita belajarnya dalam di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, tetaplah semangat sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang akan disampaikan oleh guru sampai kepada siswanya. Benar sekali. Baik, kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.